Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kembali Anda menyaksikan Sumatera Barat hari ini, Sabtu 24 Februari 2024. Kali ini bersama saya Dodi Syaputra. Dan saya Rukbia Natasha. Berbagai informasi terbaru di Sumatera Barat telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Dan berikut cuplikan topik utama kita untuk hari ini. Serapan dan minyak goreng disediakan untuk menarik partisipasi PSU di Sumatera Barat. Banjir rusak lahan pertanian masyarakat Situju, Kabupaten 50 Kota. Kita ke informasi pertama, saudara. Proses pemungutan suara ulang di TPS 14 Kelurahan Kampung Olo, Kota Padang berjalan lancar dan kondusif. PSU di TPS 14 Kampung Olo ini hanya melaksanakan pemilihan untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota DPD RI. Pemungutan suara ulang di TPS 14 Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang berjalan lancar dan kondusif. Terlihat masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 14 mulai ramai berdatangan ke TPS menggunakan hak suaranya. Ketua Panitia Pemungutan Suara Kampung Olo mengatakan, proses pemungutan suara ulang dimulai dari pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pada TPS 14 ini jumlah DPT yakni sebanyak 252 orang, pemilih tambahan sebanyak 12 orang, serta pemilih khusus berjumlah 5 orang. Pada pemungutan suara ulang di TPS 14 Kampung Olo ini, pemilih hanya memilih calon presiden dan calon wakil presiden, serta calon anggota DPD RI sehingga hanya diberikan 2 jenis surat suara. Ketua PPS Kampung Olo menjelaskan, sebelumnya PPS dan PPK telah memberikan sosialisasi, serta menyebarkan form C pemberitahuan kepada masyarakat untuk dapat melakukan pencoblosan ulang. Untuk proses pemungutan suara ulang ini seperti biasa di 14 Februari yang lalu, kita mulai dari jam 7 hingga jam 13 nanti atau jam 1 siang nanti. Nah, dari jam 7 hingga jam 1 itu adalah pengguna hak pilih DPT atau daftar pemilih tetap dan pemilih DPTB, daftar pemilih tambahan. Untuk pemilih khusus itu dari jam 12 hingga jam 1. Untuk jumlah pemilih itu DPT, daftar pemilih tetap ada 252 orang, dan untuk pemilih DPTB yang pindah ke TPS 14 itu ada 12 orang. Untuk pemilih khusus itu sekitar 5 orang. Pemilihan apa saja di TPS 14 ini adalah pemilihan PPWP atau Presiden dan Wakil Presiden dan DPD Republik Indonesia. Pemungutan suara ulang di TPS 14 Kampung Olo, Kelurahan Nanggalo, Kota Padang dilakukan karena pada 14 Februari 2024 lalu terdapat pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT dan DPTB namun melakukan pencoblosan. Bima Prasetya, Tuasa Mansiregar, TVRI Sumatera Barat. Bawaslu Kota Padang melakukan pengawasan intensif pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU di 4 TPS yang tersebar di 3 kecamatan. Bawaslu memastikan masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih di TPS terkait dapat menggunakan hak pilihnya, termasuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran seperti money politik. Badan Pengawas Pemilu Kota Padang melakukan pengawasan intensif pada proses pelaksanaan pemungutan suara ulang yang digelar hari ini di 4 TPS di Kota Padang. Di antaranya di Kecamatan Nanggalo sebanyak 2 TPS, Kecamatan Kuranji 1 TPS, dan Kecamatan Lubuk Begalung 1 TPS. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih dapat menggunakan hak pilihnya di hari pencoblosan ulang, termasuk mengantisipasi adanya pelanggaran yang terjadi. Anggota Bawaslu Kota Padang Rahmat Ramli mengatakan, pengawasan melekat dilakukan Bawaslu mulai dari proses pemungutan hingga penghitungan hasil suara di TPS nanti. Bawaslu juga mengantisipasi adanya money politik yang berpotensi terjadi pada proses pemungutan suara ulang ini, apalagi jumlah suara berpengaruh signifikan pada hasil pemilihan, terutama DPRD tingkat kota dan provinsi. Pengawasan PSU hari ini kan memang berdasarkan saran perbaikan sebelumnya yang sudah disampaikan oleh jajaran kita di pengawas TPS terhadap adanya temuan di lapangan pada hari 14 Februari 2024 kemarin. Nah, terhadap saran perbaikan itu maka dilakukanlah PSU di 4
TPS di Kota Padang. Nah, salah satunya di TPS 14 di Nanggalo ini. Nah, kita melakukan pengawasan untuk memastikan seluruh tahapan proses pemungutan dan penghitungan itu berjalan dengan mekanisme dan prosedur yang sudah diatur di peraturan perundang-undangan. Nah, salah satunya kita memfokuskan terhadap juga siapa yang berhak memilih dan siapa yang tidak berhak memilih. Juga memastikan proses penghitungan kebenaran perolehan suara itu perlu menjadi pengawasan yang kita lakukan oleh jajaran Bawaslu. Anggota Bawaslu Kota Padang Rahmat Ramli menambahkan, rekapitulasi hasil suara tingkat kecamatan khususnya di Kecamatan Nanggalo sudah selesai, kecuali 2 TPS yang hari ini menggelar PSU dan nantinya juga akan direkap mulai dari tingkat TPS hingga rekap di kecamatan sebelum nantinya bergeser ke tingkat Kota Padang. Bima Prasetya, Tuasa Mansiregar, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, partisipasi pada pemungutan suara ulang di TPS 22 Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang menurun. Pada TPS 22 Anduring tersebut kembali dilakukan pencoblosan 3 surat suara, yakni Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, dan DPD. Inilah TPS 22 Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji. 1 dari 4 TPS di Kota Padang melakukan pemungutan suara ulang atau PSU pada pemilu 2024. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, warga Anduring yang menyalurkan suaranya pada pemilu, TPS 22 Anduring tersebut masih tercatat 72 orang dari jumlah daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak 230 orang yang dinilai partisipasi pada PSU di TPS 22 menurun. Ketua PPK Kuranji, Riza, menjelaskan, pemicu dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS 22 Anduring karena ditemukan 3 orang bukan DPT menyalurkan hak suaranya hanya dengan memakai KTP tanpa adanya tanda surat pemilih pindahan. PPK menemukan 3 orang tersebut melakukan pencoblosan pada surat suara Presiden, DPR RI, dan DPD pada 14 Februari 2024 lalu. Maka pada penyelenggaraan PSU di TPS 22 hanya kembali melakukan pemungutan suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, dan DPD. Jadi PSU ini terjadi karena adanya pemilih yang menggunakan KTP, tapi dia bukan penduduk sini gitu. Jadi ada KTP yang berasal dari luar kota. Ada 3 orang, itu menyebabkan adanya pemilihan ulang. Untuk meningkatkan partisipasi pada PSU di TPS 22 Anduring, pihak KPPS, RT RW hingga kecamatan berusaha memberikan informasi dengan pengeras suara dari masjid di sekitar TPS. Sementara itu memberikan keamanan pada penyelenggaraan PSU pada pemilu 2024 tersebut, pihak kepolisian dan TNI melakukan penjagaan ketat. Demikian laporan Redo Yusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, di Kota Padang terdapat 4 TPS yang menggelar pemungutan suara ulang. Untuk mengetahui bagaimana jalannya pemungutan suara ulang di Kota Padang, saat ini kita telah terhubung dengan rekan reporter TVRI Sumatera Barat, Redo Jayusman. Selamat sore, Redo. Bagaimana proses pemungutan suara ulang di Kota Padang saat ini? Bisa digambarkan seperti apa? Ya, dapat saya laporkan bahwa tadi saya berada di TPS 22 Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. TPS ini menjadi salah satu 4 dari TPS di Kota Padang yang saat ini melakukan pemungutan suara ulang. Berbeda dengan pada tanggal 14 Februari 2024 lalu, TPS 22 Anduring ini saat ini hanya memilih 3 suara, yaitu suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, dan DPD. Akibat PSU ini, partisipasi pemilih pada TPS 22 Anduring ini sedikit menurun, bahwa yang menyalurkan hak suaranya hanya 130 orang, yang sebelumnya pada tanggal 14 Februari itu menyalurkan sebanyak 150, dengan DPT, jumlah DPT di TPS 22 Anduring ini sebanyak 230 orang. Saat ini pihak KPS telah melakukan penghitungan surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Dapat hasilnya bahwa paslon 01 unggul dengan 86 surat suara, paslon 02 mendapatkan suara 40 suara, dan paslon 03 4 suara. Dari pagi tadi pihak KPPS hingga pihak kecamatan telah melakukan terus mengimbau para
DPT yang harus memilih pada TPS 02 ini dengan pengeras suara di masjid-masjid terdekat hal ini. Namun pemilih hanya datang sebanyak 130 orang. Begitu, Dodi. Baik, Redo, apa yang menyebabkan sebenarnya menurunnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pemungutan suara ulang di TPS 22 Anduring ini? Tadi saya berbincang kepada Ketua BPK Kranji, penurunan partisipasi ini diduga bahwa banyaknya DPT yang tengah melakukan kerja atau menikmati libur weekend pada minggu ini. Baik, lantas bagaimana pengawasan dari pengawasan pemilu sendiri dan juga pengamanan dari pihak kepolisian dan juga tentara ini, Redo? Ya, dari pagi pihak kepolisian bersama TNI terus melakukan pengawasan ketat agar PSU pada TPS 02 ini berjalan lancar agar tidak kembali terjadi diduga kecurangan pemilu. Tadi juga Bapak Kapolres bersama Dandim Kota Padang juga melakukan patroli di 4 TPS di Kota Padang yang melakukan PSU termasuk TPS 02 di Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji ini. Baik, kalau untuk penghitungan surat suara sendiri, apakah hingga saat ini sudah selesai dilaksanakan atau bagaimana? Saat ini pihak KPPS baru menyelesaikan penghitungan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk penghitungan surat suara DPR RI dan DPD masih dalam tengah proses penghitungan. Gitu. Baik, Redo, ini apakah ada kendala-kendala yang terjadi selama proses pemungutan suara ulang yang terjadi di beberapa TPS di Kota Padang? Hingga saat ini penghitungan ulang TPS di Kota Padang masih dalam laporan lancar. Pihak KPU juga belum melakukan perilisan apakah ada kendala-kendala berarti dalam pelaksanaan 4 TPS PSU di Kota Padang hingga sore hari ini tadi. Baik, terima kasih Redo Jayosman melaporkan langsung dari Kota Padang terkait dengan pemungutan suara ulang yang digelar di beberapa TPS di Kota Padang. Terima kasih Redo Jayosman, selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Ratusan pemilih di Kelurahan Padang Sikabu, Kecamatan Lampasi, Tigonagari, Kota Payakumbuh memberikan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang atau PSU yang digelar serentak pada Sabtu 24 Februari 2024 di Sumatera Barat. Selain Payakumbuh, PSU juga digelar di 11 kabupaten dan kota lainnya. Selain dipantau Ketua Bawaslu, PSU tersebut juga dipantau Kapolres, Sekda, dan sejumlah kepala OPD. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat, Alni, memantau langsung pelaksanaan pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara, satu Kelurahan Padang Sikabu, Kecamatan Lamposi, Tigonagari. Selain Ketua Bawaslu Sumatera Barat, juga terlihat hadir Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Kapolres Payakumbuh, Komisioner KPU, dan jajaran, Kepala Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh, serta Panwascam Latina. Pelaksanaan PSU itu dilakukan bersamaan pada Sabtu 24 Februari 2024 di sejumlah TPS lainnya di kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Menurut Alni, PSU direkomendasikan pihaknya melalui pengawas TPS atau PTPS karena adanya pemilih yang memberikan hak pilihnya tidak sesuai dengan aturan dan undang-undang. Mereka yang memilih tersebut adalah yang memiliki identitas di luar dari tempat pemungutan suara tersebut. Di Sumatera Barat terdapat 12 daerah atau kabupaten dan kota yang melaksanakan pemungutan suara ulang. Dari 12 daerah tersebut, PSU digelar di 18 TPS. Kalau untuk wilayah Sumatera Barat, kita merekomendasikan ada 18 PSU yang kita saran perbaikan kepada KPU ya. Yang saran perbaikan ini dilakukan oleh pengawas TPS. Dan kita ini tersebar di 12 kabupaten kota di Sumatera Barat. Rata-rata berkaitan dengan PSU ini sesuai alasan undang-undang di 280, keputusan KPU 25, dan juga ini bagian dari tanggung jawab kita berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan oleh pengawas TPS ditemukan ada pemilih yang tidak berhak memilih di TPS tersebut memberikan hak memilihnya. Hingga pukul 11:51 waktu Indonesia Barat,
dari jumlah daftar pemilih tetap di TPS 1 Kelurahan Padang Sikabu, Kecamatan Lamposi, Tigonagari yang mencapai 247 pemilih, 125 orang telah memberikan hak pilihnya. Secara umum menurut Ketua Bawaslu Sumatera Barat, penyebab terjadinya PSU karena pengawas TPS menemukan adanya pemilih yang tidak berhak memberikan hak pilihnya di TPS tersebut. Selain itu, pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 di Sumatera Barat, terutama saat pemungutan dan perhitungan surat suara, berjalan aman. Hal tersebut sesuai dari hasil pengawasan Bawaslu. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, 6.000 surat suara dalam pemungutan suara ulang yang tidak terpakai dimusnahkan oleh KPU Pasaman Barat Jumat sore. Surat suara itu dimusnahkan dengan cara dibakar dan disaksikan langsung oleh Bawaslu dan instansi terkait. Menghindari penyalahgunaan surat suara, KPU Pasaman Barat bersama jajaran memusnahkan surat suara PSU yang tidak terpakai. Surat suara tersebut dibakar petugas di halaman kantor KPU Jumat sore yang disaksikan oleh Bawaslu dan instansi terkait. Surat suara yang dimusnahkan merupakan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden dan surat suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten untuk 5 dapil. Dengan total semuanya 6.000 lembar surat suara. Pemusnahan tersebut juga disaksikan langsung oleh Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat. Sebelum dimusnahkan, KPU juga melakukan pengecekan dan memberikan penjelasan tentang jumlah dan jenis surat suara yang dimusnahkan. KPU Pasaman Barat mengaku semua persiapan PSU sudah matang dan tahapannya diharapkan berjalan sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ada. Di Pasaman Barat terdapat 1 TPS yang menggelar PSU dari total 1.286 TPS yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. KPU meminta semua jajaran bergerak cepat dan kerja maksimal karena saat ini tahapan pemilu di posisi rekapitulasi tingkat kecamatan dan diperkirakan bisa selesai dalam beberapa hari ke depan. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adi Saputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini karena usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, di antaranya tentang KPU Tanah Datar menyediakan 100 kg minyak goreng di TPS PSU. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta? Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan capres-cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu.
Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih karena Anda masih bersama kami, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Meningkatkan partisipasi pemilih saat pemungutan suara atau PSU di TPS 08 Lingkuang Aue. KPPS dan PPS mendesain kondisi TPS semenarik mungkin. Bahkan pemilih yang datang juga mendapatkan sarapan berupa bubur kacang hijau. Upaya KPPS dan PPS meningkatkan partisipasi pemilih saat pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 08 Lingkuang Aue, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman cukup tinggi. KPPS sengaja mendesain TPS semenarik mungkin dengan menggunakan tenda dan kursi pelaminan, serta memberikan sarapan bagi pemilih yang datang di pagi hari. Langkah tersebut diharapkan bisa menarik minat pemilih menyalurkan hak suaranya. Sebelumnya, KPPS juga menyampaikan pemberitahuan kepada DPT, DPTB, dan DPK di TPS tersebut, serta memberikan penjelasan tentang adanya PSU di TPS tersebut dengan harapan partisipasi bisa tinggi. Ketua PPS Lingkuang Aue, Nirwana Happy, mengatakan, hingga siang tadi partisipasi pemilih cukup tinggi dan TPS akan ditutup sesuai dengan regulasi. Besar harapan masyarakat bisa menyalurkan hak suaranya, khususnya pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil 4. Sejak pagi di TPS terlihat sejumlah petugas keamanan dan Bawaslu melakukan pengawasan di lapangan untuk mengawasi dan memastikan tahapan PSU berjalan lancar. Untuk PSU saat ini di Nagari Lingkuang Aue itu terdapat satu TPS, yaitu di TPS 008. Nah, untuk DPT-nya itu terdapat 158 DPT dan DPTB-nya ada 7 orang. Sebelumnya, KPU Pasaman Barat mendapatkan saran perbaikan dari PTPS dan Bawaslu Pasaman Barat untuk melakukan PSU di TPS 08. Karena sebelumnya ada pemilih DPTB yang mencoblos surat suara DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil 4 Sumbar. Padahal yang bersangkutan tidak mendapatkan hak surat suara DPRD Sumbar Dapil tersebut. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adisaputra, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, pemungutan suara ulang pemilihan umum 2024 digelar di 2 TPS di Tanah Datar mulai Sabtu pagi. Guna menarik partisipasi pemilih menggunakan hak suaranya, KPU menyediakan minyak goreng bagi 100 pemilih pertama. Beginilah suasana pemungutan ulang atau PSU Pemilu 2024 di 1 dari 2 TPS di Kabupaten Tanah Datar Sabtu pagi. Pemilih terpantau berduyun-duyun datang ke TPS karena pada pemungutan suara ulang kali ini KPU menyediakan 100 kg minyak goreng untuk 100 pemilih pertama. TPS 27 Jorong Kampung Baru Nagari Baringin dilakukan pemungutan suara ulang pemilih presiden dan wakil presiden serta pemilihan DPR RI. Di TPS ini terdapat sebanyak 286 DPT dan 13 DPK. Namun panitia pemilihan hanya bisa menyebar surat panggilan untuk 231 DPT. Menurutnya jumlah pemilih dikarenakan panitia penyelenggara tidak menemukan pemilih saat mengantarkan surat panggilan kepada pemilih. Data yang kita dapat itu hanya 231 yang dapat disebarkan pemberitahuannya, karena memang sudah dikerjakan oleh KPPS untuk memberitahu kembali masyarakat untuk hadir
sehingga dari 231 itu yang kita harapkan bisa hadir hendaknya semuanya, sehingga meriahlah pesta demokrasi kita yang khusus di TPS 27 ini. Kalau untuk yang di 2 TPS ini terbukti partisipasi pemilihnya, terutama di Beringin dan kita berharap dengan PSU ini partisipasi pemilih yang datang untuk memilih kembali itu minimal sama, kalau tidak akan lebih tinggi dari yang sebelumnya. Pemungutan suara ulang di tanah datar dilakukan pada 2 TPS, TPS 27 Beringin dan TPS 12 Tanjung Alam. Kedua TPS ini sebelumnya ditemukan permasalahan yang sama, di mana adanya pemilih yang menggunakan identitas luar tanah datar yang ikut mencoblos. KPU berharap partisipasi pemilih pada PSU kali ini dapat sebanding dengan pencoblosan 14 Februari kemarin. Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 03 yang terdapat di Desa Narasilir, Kecamatan Pariaman Utara, Sabtu pagi. Menariknya, pada PSU tersebut pihak KPU menyediakan sarapan dan cemilan untuk warga dengan tujuan meningkatkan partisipasi pemilih. Pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 03 Desa Narashilir, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman ini mulai dilakukan sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat dan selesai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan proses penghitungan. Terlihat sejumlah warga berdatangan untuk memberikan hak suaranya sesuai dengan surat panggilan pemilih ulang yang diterima. Ketua KPU Kota Pariaman Ali Unan mengatakan, di Kota Pariaman terdapat 1 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, yang TPS 03 Narashilir. Pemungutan suara ulang dilaksanakan karena adanya pelanggaran pemilih ber-KTP Bogor yang melakukan pencoblosan di TPS tersebut, sementara yang bersangkutan tidak masuk dalam DPTB. Ali Unan juga mengatakan terdapat 242 pemilih yang dibagikan pemberitahuan di TPS 03 Naras ini, dan KPU juga menyediakan 247 surat suara untuk kelancaran jalannya pemungutan suara ulang. Bahkan menariknya, untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada PSU tersebut, pihak KPU menyediakan sarapan dan cemilan untuk warga yang menggunakan hak pilihnya. Sementara itu, untuk kelancaran PSU, TPS dijaga aparat kepolisian dan TNI, serta Bawaslu setempat. Satu TPS PSU, itu di TPS Narashilir, TPS 03, untuk satu pemilihan untuk presiden dan wakil presiden. Ini ada sebenarnya 242 pemilih, dan DPTB 7 orang dan DPK 4 orang. Dan tadi kita sudah memulai pukul 07 dan sudah dihadiri oleh pemilih, dan kami akan monitoring juga hari ini. Sementara itu, Erimas, pemilih yang datang lebih awal ke TPS 02 ini, mengatakan sudah menggunakan hak pilihnya secara sukarela. Ia merasa tidak keberatan datang ke TPS untuk kembali mencoblos surat suara calon presiden dan wakil presiden. Dengan adanya pemilihan ulang, tidak mengganggu sekalipun aktivitas, karena kita pernah merasakan bagian bangsa Indonesia yang sudah ini kan harus kita memilih lagi, walaupun bagaimanapun kita harus ikut juga memilih mencoblos ulang. Selain di Kota Pariaman, pemungutan suara ulang juga dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman. 1 TPS di daerah tersebut ditetapkan untuk melaksanakan PSU, yakni TPS 02 Pauh Kambar, Kecamatan Nansabaris. PSU dilaksanakan terkait adanya petugas KPPS memberikan 5 surat suara kepada 1 warga ber-KTP Riau. Seharusnya yang bersangkutan hanya mendapatkan 1 surat suara, presiden dan wakil presiden. Dari Kota Pariaman, Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Bawaslu Damasraya dan Setra Gakumdu Kabupaten Damasraya mengklarifikasi dan memeriksa saksi dugaan kecurangan pemilu oleh oknum petugas KPPS di Nagari Lubuk Besar, Kabupaten Damasraya. Bawaslu dan Sentra Gakumdu Kabupaten Damasraya memeriksa saksi dugaan kecurangan pemilu oleh petugas KPPS yang terjadi di TPS 01 Nagari Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Damasraya. Maradis, Komisioner Bawaslu Kabupaten Damasraya, mengatakan selama 2 jam saksi diperiksa untuk dimintai keterangannya.
Keterangan dari para saksi tersebut akan dikaji lebih mendalam dengan Sentra Gakumdu Kabupaten Damastraya agar pada penetapan hukumannya, baik itu pelanggaran etik maupun pidana nantinya sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Kita sudah memeriksa pelapor dan itu lebih kurang 1 jam lebih. Ya. Dan tadi juga satu saksi sudah kita periksa bersama Gakumdu dimulai dari pukul 9 dan sampai pukul 11, berarti lebih kurang 2 jam. Ya. Apakah ada keterangan nanti tertemu sampai mana kasus ini, Pak? Ya, kami tetap mendalami para saksi dan itu nanti kesimpulan itu ada nanti dalam rapat pembahasan. Selanjutnya Bawaslu Damastraya telah memanggil dan memeriksa pelapor dan 4 saksi lainnya pada Kamis dan Jumat kemarin. Setelah itu pada Senin depan Bawaslu akan menjadwalkan dan memeriksa terduga pelapor untuk memberikan keterangan dan klarifikasi terkait dugaan kecurangan pemilu yang dilakukannya. Dari Damastraya, demikian laporan Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat. Saudara, untuk mengetahui lebih jelas terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kota Pariaman, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan reporter TVRI Sumatera Barat, Abdul Syahril. Selamat sore Syahril, bagaimana proses pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Padang Pariaman saat ini? Di Kota Pariaman maksud saya. Oh ya, baik Tasya, pemirsa dapat saya laporkan bahwa hari ini merupakan hari di mana dilaksanakannya PSU di Kota Pariaman. Diketahui ada satu PSU TPS yang harus dilaksanakan proses pemungutan suara ulang di Kota Pariaman ini, yakni TPS 03 yang terdapat di Desa Narasilir, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Begitu. Kemudian proses pelaksanaan PSU ini sama halnya dengan pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 sebelumnya, yakni pemungutan suara ulang ini dilaksanakan dari pukul 7 pagi, kemudian selesai nanti berakhir pukul 13 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan proses penghitungan suara ulang yang dilaksanakan pada pukul 14 WIB. Kenapa dilaksanakan PSU di Kota Pariaman? Nah, PSU dilaksanakan di Kota Pariaman ini terkait adanya temuan pelanggaran oleh Bawaslu, sehingga Bawaslu merekomendasikan kepada pihak KPU untuk melaksanakan PSU ini, di mana ada warga luar Sumbar yang berKTP kan Bogor dan melakukan pemilihan di TPS 03 ini, padahal dia tidak masuk dalam DPTB atau daftar pemilihan tambahan. Begitu Tasya. Baik, terima kasih Buya. Lalu untuk menarik partisipasi pemilih pada pelaksanaan PSU kali ini, apa yang dilaksanakan oleh petugas agar menarik perhatian pemilih di Kota Pariaman? Menariknya pada PSU yang dilaksanakan di Kota Pariaman ini, untuk menarik partisipasi masyarakat agar bisa menggunakan hak pilihnya di TPS 03 ini, KPU memiliki cara tersendiri. Di antaranya KPU memberikan sarapan dan snack kepada warga yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 ini. Begitu. Apakah ada hasil yang intensif setelah dilakukan upaya tersebut oleh petugas, dan bagaimana jika dibandingkan dengan pemilu 14 Februari lalu? Baik, dari data yang kita dapatkan peroleh dari pihak KPU, di TPS 03 ini ada 242 pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS 03 ini. Namun faktanya ketika kita ikuti dari pagi sampai selesai atau pendaftaran berakhir sampai pukul 13, dari 242 tadi hanya 140 warga yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 ini. Begitu Tasya. Baik, lalu terkait dengan pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 03 tersebut, Syahril, apa upaya yang dilakukan dan bagaimana proses pengawasannya? Di TPS 03 ini, di lokasi tempat dilaksanakannya proses pemungutan suara ulang ini, alhamdulillah sampai hari ini berjalan lancar sampai dengan proses penghitungan suara. Kemudian PSU ini juga dikawal ketat oleh aparat kepolisian dan TNI, termasuk dari Bawaslu sendiri. Dan sejauh ini dari komunikasi kita dengan mereka,
pelaksanaan PSU di Kota Padang berjalan aman dan lancar. Nah, setelah PSU ini proses penghutang ulang, maka surat-suara akan kembali dibawa ke tingkat kecamatan, akan dilakukan rekapitulasi di sana. Meskipun rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk pemilu seluruhnya sudah selesai dilaksanakan di Kecamatan Pariaman Utara ini, namun khusus untuk PSU surat suaranya kembali dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Begitu, Tasya. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan jalannya proses penghitungan suara, Syahril? Apakah sudah selesai dan bagaimana jalannya? Perlu kami sampaikan bahwa proses penghitungan suara sudah dilaksanakan tadi sejak sekitar pukul 14 atau pukul 2. Alhamdulillah telah sekisaran sejam, 1 jam proses penghitungan suara sudah selesai. Dan alhamdulillah hasilnya juga jelas bahwa dari 140 pemilih yang menggunakan hak suaranya di TPS 03 ini, pasangan atau nomor urut 01 pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin memperoleh suara 106. Kemudian pasangan nomor urut 02 Prabowo Gibran memperoleh suara 34, sementara nomor urut 3 pasangan Ganjar dan Mahfud 0 suara. Begitu, Tasya. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Syahril. Saudara, itulah tadi laporan yang disampaikan oleh Abdul Syahril dari Kota Pariaman terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kota Pariaman. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sama-sama, Tasya. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Jajaran KPU Kabupaten Agam menargetkan akhir bulan Februari 2024 ini tuntas menerima hasil rekapitulasi surat suara dari rapat pleno tingkat kecamatan. Hingga saat ini 9 panitia pemilihan kecamatan telah mengantarkan masing-masing kotak suara dan surat suara. Dari 16 kecamatan di Kabupaten Agam, 9 dari PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan telah menuntaskan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan surat suara. Hingga tersisa 7 kecamatan lagi yang masih dalam proses penghitungan. Ketua KPU Kabupaten Agam, Herman Susilo, mengatakan 9 kecamatan yang telah menuntaskan rapat pleno rekapitulasi penghitungan surat suara itu yakni dari Kamang Mage, Canduang, Malala, Sungai Puah, Palupuah, Ampekoto, Matua, Baso, dan Palembayan. Sedangkan 7 kecamatan yang masih proses yakni Kecamatan Tanjung Raya, Tanjung Mutiara, Ampe Nagari, Lubuk Basung, Tilatang Kamang, Banu Hampu, dan Ampe Angke. Pihaknya menargetkan minggu depan atau akhir bulan Februari 2024 ini sudah tuntas semuanya. Untuk penghitungan rekapitulasi surat suara di KPU Kabupaten Agam, ditargetkan pada tanggal 1 Maret 2024 dan 3 Maret 2024 sudah berada di KPU Provinsi Sumatera Barat. Berharap proses rekapitulasi penghitungan surat suara pemilu ini dapat berjalan aman dan lancar. Selesaikan rekapitulasi di tanggal 20 Februari yang lalu, dimulai dari Kecamatan Kamang Mage, kemudian dilanjutkan pada tanggal 21 Februari yang lalu yaitu Kecamatan Canduang, dilanjutkan juga oleh Kecamatan Sungai Puah, 4 Koto, dan terakhir hari kemarin tanggal 22 dilanjutkan oleh rekapitulasi hasilnya sudah diselesaikan di Kecamatan Matur, Baso, dan Palembayan. Herman Susilo menambahkan, pihaknya akan terus bekerja sama dengan jajaran Bawaslu dan Polres Kabupaten Agam. Selain berupaya pelaksanaan terbuka dan transparan, juga berjalan jujur dan berkeadilan. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini, karena usai jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya, di antaranya. Mengantisipasi lonjakan harga, Dinas Perdagangan Kota Padang akan menggelar pasar murah. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anak si Mida, cucu Teh Roy. Nampak kita sekali dah, Ambo. Cincin stinting dulu ya, dah. Wih, sebenarnya santing kok. Ya, pada suka ambilan balik. Iyo, cok bana tuh. Pasunyo bulan pastan baru paing, kini lah paing lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang Adek, terbaik. posyandu dekat sini di mana? Sajak dari Makasih ya. sehat yang kini mah.
Dia banyak-banyak kan makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Woi, gampang Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah anak ambo aja asi eksklusif 6 bulan. Benjamin, ambo aja asi eksklusif juga main. Sampai kini, imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas, kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak. Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ada pula tuh ibu yang ndak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan 1 langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih karena Anda masih bersama kami, Saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Lahan pertanian masyarakat di berbagai titik di Jorong Sawah Lawe, Nagari Tungka, Kecamatan Situjuh, Kabupaten 50 Kota, rusak akibat banjir yang terjadi karena meluapnya batang air pondam. Selain merusak lahan pertanian, lahan perkebunan, serta kolam ikan, banjir yang terjadi Jumat sore itu juga merusak sebuah jembatan. Intensitas hujan tinggi yang terjadi sejak Jumat sore mengakibatkan meluapnya batang air pondam sehingga terjadinya bencana banjir di Jorong Sawah Lawe, Nagari Tungka, Kecamatan Situjuh, Limonagari, Kabupaten 50 Kota. Banjir mengakibatkan terendamnya lahan pertanian, perkebunan, kolam ikan, dan irigasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam bencana tersebut. Sebagian besar lahan pertanian yang rusak adalah lahan pertanian padi. Banjir yang terjadi juga membawa material sampah hingga masuk ke persawahan. Dari pantauan di lokasi yang rusak akibat banjir, tanaman padi masyarakat umumnya telah mulai berbuah. Akibat banjir tersebut, tanaman itu terancam gagal panen. Selain tanaman padi, tanaman lainnya seperti talas dan cabai juga ikut terendam. Menurut warga, banjir kerap terjadi jika hujan turun dengan intensitas tinggi. Jam ya. Jam kadang. Kadang hujan labek itu sudah Bapak. Hujan labek. Sawah. Cabai. Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban banjir tidak dapat berbuat banyak terhadap lahan atau kebun yang rusak tersebut.
Sebab selain masih digenangi lumpur, tanaman padi tersebut belum bisa dipanen dini. Mengantisipasi korban jiwa, pihak kepolisian ingatkan masyarakat untuk selalu waspada dan hati-hati, terutama yang tinggal di dekat aliran sungai dan batang air kodam. Dari Kabupaten 50 Kota, Edward, TVRI Sumatera Barat. Kita ke informasi lain, saudara. Guna mengantisipasi lonjakan harga dan menjaga ketersediaan sembako jelang bulan Ramadan, pemerintah Kota Padang menyiapkan langkah antisipatif. Pemko Padang akan menggelar pasar murah di 11 kecamatan dan akan memberikan voucher belanja kepada masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Syahendri Barkah mengatakan sejumlah kebutuhan pokok yang berfluktuasi di pasaran jelang Ramadan diantaranya cabai merah, beras, minyak goreng, bawang merah, dan komoditi lainnya. Penyebab naiknya harga jual komoditi seperti cabai merah di pasaran dikarenakan berkurangnya lahan dan stok di tingkat petani, sementara permintaan meningkat. Selain itu, El Nino yang terjadi di daerah Jawa juga mengakibatkan stok cabai di Kota Padang menjadi berkurang, terutama cabai merah asal Jawa. Tidak hanya itu, erupsi Gunung Merapi yang terjadi juga berdampak terhadap menurunnya pasokan pangan dari daerah produsen seperti Agam, Tanah Datar, Bukit Tinggi, dan Padang Panjang. Mengantisipasi lonjakan harga dan menjaga ketersediaan sembako jelang bulan Ramadan, pemerintah Kota Padang menyiapkan langkah antisipatif. Melalui Dinas Perdagangan Kota Padang akan menggelar operasi pasar dan pasar murah di 11 kecamatan, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang relatif terjangkau. Distek juga akan menggandeng TPID Kota, Provinsi hingga Kejaksaan Negeri Padang memberikan voucher belanja kepada masyarakat. Pertama, yang jelas kami akan kumpulkan seluruh distributor dan kami akan berbicara juga dengan Bulog, kami juga akan berbicara dengan pelaku usaha UMKM, kemudian kami akan bicara juga dengan TTIC Provinsi Sumbar. Kemungkinan kami juga akan melaksanakan operasi pasar murah ya, di 11 kecamatan. Nah, mungkin supaya operasi pasar ini kita akan bergerak masif ya, artinya kita ingin mencapai sasaran yang tepat. Jadi masyarakat yang kurang mampu itu bisa menikmati operasi pasar ini. Mungkin kita akan laksanakan seperti kemarin, kita bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Padang, kita akan berikan voucher kepada masyarakat yang kurang mampu. Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang juga mengimbau masyarakat untuk tidak panic buying jelang bulan Ramadan dan berbelanja sesuai kebutuhan. Para pedagang juga diminta tidak menaikkan harga jual dengan semena-mena. Bima Prasetya, Tuasaman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, Dinas Pangan Pasaman Barat memastikan stok pangan dan beras masih aman. Meski harga beras di pasaran terus naik, namun stok beras masih tersedia. Untuk itu, masyarakat diminta tidak panik buying dalam membeli beras karena sejumlah daerah penghasil beras akan panen dalam waktu dekat. Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat memastikan stok pangan masih aman dan kondusif. Masyarakat diminta tidak panik buying meski harga beras terus melambung naik. Hingga saat ini stok beras di kios pedagang masih tersedia. Kenaikan harga beras berkisar Rp1.000 hingga Rp3.000 per kilogram, tergantung pada kualitas dan jenis berasnya dan lokasi penjualannya. Kenaikan harga beras terus terjadi saat ini dan akan dipantau oleh tim. Menekan kenaikan harga, Dinas Pangan bekerja sama dengan Bulog di Free Bukit Tinggi menggelar pangan murah di sejumlah titik. Tim sengaja menjual beras dengan harga murah atau di bawah pasar agar membantu masyarakat yang membutuhkan. Kepala Dinas Pangan Pasaman Barat Eka Diana Oktavia mengatakan secara umum stok beras di lapangan masih aman, namun harganya terus melambung naik. Besar harapan masyarakat tidak panik buying dan berbelanja secukupnya. Secara umum stok beras di gudang Bulog dan warung masih ada dan dalam waktu dekat sumber pangan dan padi di Pasaman Barat akan memasuki musim panen raya dan bisa menjadi suplai beras di wilayah Pasaman Barat. Himbau kepada masyarakat jangan terjadi panik buying karena ketersediaan kita cukup, walaupun harga beras sekarang ada kenaikan, tapi ketersediaan beras cukup di Pasaman Barat dan kami akan berusaha untuk selalu melakukan gelar pangan murah untuk menstabilisasi harga dengan melakukan gelar pangan murah untuk beras SPHP di harga Rp57.500. Artinya tidak ada toko atau warung beras yang kosong ada ya? Dari pemantauan kami sampai kemarin tidak ada toko beras yang kosong. Ketersediaan di toko-toko beras cukup, namun memang terjadi kenaikan harga karena diperkirakan mulai panen baru di akhir Februari ini masyarakat atau petani sudah mulai panen.
Dinas Pangan Pasaman Barat terus berupaya ke depan stok pangan bisa stabil dan membantu masyarakat dengan gelar pangan murah, serta menjalin komunikasi dengan Bulog dan dinas terkait agar stok beras aman. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Polresta Padang menangkap seorang pelaku pencurian kupak warung di kawasan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 11 tabung LPG 3 kg, uang tunai, dan telepon seluler pemilik warung. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi dua orang pelaku pencurian kupak warung di kawasan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Berdasarkan laporan korban dan melihat rekaman CCTV, Satreskrim Polresta Padang akhirnya mengetahui identitas satu dari dua pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Pelaku berinisial A, 23 tahun, ditangkap di kawasan Ranah, Kecamatan Padang Selatan, tengah lelap tidur di rumahnya. Saat akan dilakukan interogasi, pelaku mencoba melarikan diri dan akhirnya pelaku diberikan tindakan tugas terukur di bagian kaki. Selanjutnya petugas mencari barang bukti curian pelaku dan ditemukan 11 tabung gas LPG 3 kg dari 23 tabung yang ia curi. Untuk proses lebih lanjut, pelaku dan barang dibawa ke Mapolresta Padang. Kanit Reskrim Ioda Adrian Afandi mengatakan, selain mencuri tabung gas, pelaku mengambil uang tunai dan telepon seluler dengan total kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Pak Ruko yang bertempat di Seberang Padang, kita melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bucket melalui rekaman CCTV dan salah seorang dari tersangka tersebut dapat dikenali untuk gerak-gerik tubuhnya. Nah, tim kita mengamankan yang bersangkutan di daerah Ranah. Barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu beberapa buah tabung gas yang sudah dijual beberapa tempat. Namun kita masih mengejar untuk BBB yang lain, hanya beberapa buah yang berhasil kita amankan. Hingga kini rekan pelaku masih dalam pencarian. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Demikian laporan Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Open Recruitment CPNS dan P3K tahun 2024 akan segera dibuka. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Damastraya mengusulkan 1.000 formasi CPNS dan P3K bagi tenaga guru, kesehatan, dan tenaga teknis. Sekretaris Daerah Damastraya menghimbau agar para pelamar nanti mempersiapkan diri. Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya Adlisman menjelaskan Pemkab telah mengusulkan sebanyak 1.000-an lebih penerimaan CPNS dan P3K ke pemerintah pusat. Usulan tersebut telah disampaikan pada 31 Januari lalu ke Kemenpan RB untuk dievakuasi dan diverifikasi agar diakomodir oleh pemerintah pusat. Ada 3 jenis yang diusulkan, yakni tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang meliputi tenaga harian lepas maupun kontrak di Pemkab Dharmasraya. Untuk tenaga guru sedang direkonsiliasi dengan Mendikbud sebanyak 235 yang diusulkan menjadi 187 formasi P3K. Adlisman juga menambahkan selain P3K, formasi CPNS akan dibuka untuk umum bagi pelamar yang total keseluruhannya sekitar 1.000 formasi. Usulan pemerintah daerah ke pemerintah pusat untuk formasi penerimaan pegawai baik itu P3K maupun CPNS, kita memang sudah memenuhi usulan tersebut karena sesuai dengan ketentuan tanggal 31 Januari 2024 itu sudah harus sampai di Kementerian PAN RB usulan formasi tersebut, karena nanti akan dievaluasi, diverifikasi sehingga akan lahir persetujuan formasi yang kita sampaikan tersebut. Bagi pelamar juga diimbau agar mempersiapkan diri karena seleksi P3K dan CPNS ini akan dibuka 4 tahap mulai dari awal April hingga akhir tahun 2024 nanti. Demikian laporan Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita saksikan informasi lainnya di wilayah Sumatera yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas.
Partisipasi pemilih dalam pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilpres di Kabupaten Rokan Hilir menurun. Hal tersebut terjadi disebabkan banyaknya masyarakat yang kembali bekerja di luar daerah hingga kesibukan lainnya. Menurunnya partisipasi pemilih terpantau dalam pemungutan suara ulang di TPS 001 Kepenghuluan Sungai Manasip, Kecamatan Bangko, Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. Dari DPT 270 orang yang menyalurkan hak suaranya pada pemilihan 14 Februari lalu mencapai 244 orang. Sementara pada pencoblosan ulang hanya 182 orang yang menyalurkan hak suaranya. Jumlah pemilih mengalami penurunan hingga 30% dari pemilihan sebelumnya. Camat Bangko Pusako Adnan mengatakan, turunnya partisipasi pemilih dalam PSU ini diakibatkan banyaknya masyarakat yang sudah kembali bekerja di luar daerah. Selain itu, kesibukan masyarakat hingga mepetnya waktu pemberitahuan juga memicu turunnya partisipasi masyarakat untuk memilih. Kalau waktu sebelum PSU itu ada sekitar 244 pemilih yang terdaftar di absen. Hari ini sekitar 182, bermacam-macam. Yang pertama diantaranya masyarakat kita yang banyak bekerja di luar daerah. Kemudian kedua, kesibukan lain. Kemudian waktu pemberitahuannya. Kendati demikian, Camat Bangko Pusako mengapresiasi masyarakat yang telah menyalurkan hak suaranya dalam pemungutan suara ulang untuk pemilihan presiden. Yadi, TVRI melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Rukbia Natasha. Dan saya Indonesia Putra, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.